Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi dalam video kita kali ini saya akan menjelaskan IRD mengenai proses bisnis dari jasa desain grafis kita, yaitu bernama Latte. Selain itu kita juga akan membahas menggunakan istilah basis data seperti entitas, atribut, serta berbagai jenis key dalam basis data. Jadi yang pertama ini yang seperti bisa dilihat, IRD ini dimulai dari pesanan dari pelanggan. Jadi ini merupakan titik awal di mana pelanggan itu mengajukan permintaan desain. Kalau dalam konteks basis data, pelanggan ini disebut sebagai sebuah entitas. Nah, entitas ini punya beberapa atribut seperti ID pelanggan. ID pelanggan ini sebagai primary key, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini ID pelanggan ini berfungsi sebagai primary key seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mengidentifikasi setiap pelanggan secara unik. Kemudian setelah pesanan diterima, langkah berikutnya adalah menerima permintaan desain. Seperti yang bisa kalian lihat, menerima permintaan desain dan mengevaluasi kebutuhan desain. Proses ini tidak melibatkan entitas baru, tetapi tetap penting untuk menentukan detail pesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita mengirimkan penawaran harga ke pelanggan. Jika pelanggan setuju dengan penawaran kita mulai mengerjakan desain. Di tahap ini, kita bisa memperkenalkan entitas order yang juga memiliki atribut seperti ID pesanan sebagai primary key, tanggal pesanan, total harga, status pesanan. Pada titik ini atau order adalah contoh strong entity karena memiliki kunci utama yang jelas. Namun, jika kita memiliki entitas yang bergantung pada entitas lain untuk keberadaannya seperti revisi pesanan, maka itu bisa dianggap sebagai weak entity. Sebagai contoh, revisi hanya dapat ada pada jika terkait dengan order tertentu. Setelah pengerjaan desain selesai, kita mengirimkan draft awal ke pelanggan dan menunggu feedback. Jika revisi diperlukan, kita kembali ke proses merevisi desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu setelah pelanggan menyetujui desain, kita mengirimkan desain akhir dan menerbitkan faktur. Dalam hal ini, faktur juga merupakan entitas dengan atribut seperti ID faktur sebagai primary key, tanggal faktur, total bayar, dan status bayar. Faktur ini terkait langsung dengan order yang dihasilkan. Setiap faktur hanya bisa terkait dengan satu order, menjadikan hubungan satu ke satu. Akhirnya pelanggan melakukan pembayaran. Untuk faktur yang diterima, di sini payment juga menjadi entitas dengan atribut seperti ID pembayaran sebagai primary key, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan jumlah pembayaran. Setelah pembayaran diterima, kita menandakan bahwa transaksi selesai dan proyek ditutup. Hubungan entitas, desain dengan karyawan, hubungan banyak ke banyak atau many to many. Karena satu desain dapat melibatkan beberapa karyawan dan satu karyawan dapat mengerjakan beberapa desain. Desain klien menghubungkan satu ke banyak, one to many. Karena satu klien dapat meminta beberapa desain, tetapi setiap desain hanya dimiliki oleh satu klien. Kemudian desain and item, hubungan banyak ke banyak atau money to money, karena satu desain dapat menggunakan beberapa item dan satu item dapat digunakan oleh beberapa desain. Kesimpulan dari ERD, kita dapat melihat bagaimana entitas saling berhubungan dan bagaimana
atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas berfungsi dalam pengelola data. Dengan demikian, menggunakan istilah basis data, kita dapat lebih memahami struktur dan hubungan dalam proses bisnis. Terima kasih telah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian penjelasan singkat tentang IRD dari bisnis kita yang bernama Latte. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.